Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini saya mau buat nastar setengah kilo tepung yang hasilnya sangat cantik, glowing, kinclong, anti retak, teksturnya super lembut banget, ngeprul dan lumer di mulut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 275 gram margarin, lalu tambahkan 125 gram butter. Untuk margarinnya saya menggunakan merek Royal Palmia, dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya jadi 400 gram. Setelah itu tambahkan 145 gram gula halus dengan cara diayak, karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang, kita mixer sampai tercampur dengan rata. Ini kita mixer sebentar saja, cukup 1 menit, karena kalau terlalu lama margarinnya bisa meleleh dan saat dipanggang hasilnya bisa melebar dan hasil kuenya bisa keras. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 2 kuning telur. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, ini sudah cukup, matikan mixernya. Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Setelah itu tambahkan 1 saset susu bubuk Denkau kemasan 26 gram, 100 gram tepung maizena. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru, dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap, tujuannya supaya lebih mudah diaduk. Nah, untuk tepung terigunya sendiri tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah kadar airnya juga rendah, jadi tepung ini sangat cocok untuk cookies ataupun kue kering ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan sisa tepung terigu. Kalau tepung terigunya mau disangrai juga boleh, tapi pastikan sebelum disangrai beratnya sekitar 650 gram, karena nanti setelah disangrai akan menyusut. Setelah disangrai, kemudian biarkan sampai dingin. Setelah dingin, kemudian diayak, dan setelah diayak, yang kita ambil 500 gram. Nah, untuk adonannya ini, kalau mau diaduk atau diuleni menggunakan tangan juga boleh, tapi pastikan diulennya hanya sebentar saja, jangan terlalu lama, karena suhu tubuh atau tangan kita hangat. Kalau terlalu lama diulen, margarinnya bisa meleleh dan nanti pada saat dipanggang menyebabkan kuenya melebar dan hasil kuenya pun keras. Nah, ini adonannya sudah kalis, sudah tidak lengket di spatula ataupun di wadah, dan jika dibulatkan hasilnya sudah mulus dan cantik. Tutup adonan supaya adonan ini tidak cepat kering atau kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Supaya ukurannya sama, di sini saya takar menggunakan sendok takar ukuran 5 mili ataupun 1 sendok teh, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 7 gram. Setelah seluruh adonan selesai ditakar atau ditimbang seperti ini, sebagian saya tutup menggunakan plastik wrap supaya dia tidak kering. Selanjutnya siapkan selai nanas yang sebelumnya sudah dibulatkan, dan selai nanas ini beratnya sekitar 3 gram. Jadi untuk kulitnya beratnya 7 gram dan untuk selainya 3 gram. Ambil 1 adonan kulit, kemudian bulatkan. Setelah dibulatkan lalu pipihkan. Kemudian taruh selai nanas di bagian tengah, lalu kita tutup. Kemudian kita bulatkan lagi. Bulatkan sampai benar-benar mulus dan halus, jangan ada yang retak. Setelah itu taruh di atas loyang, kemudian beri jarak antara satu adonan dengan adonan yang lain. Nah, untuk loyangnya ini tidak perlu diolesin apapun, supaya nanti saat mengolesi kuning telur, nastarnya tidak bergeser-geser. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan kulit selesai diberi isian dan dibulatkan. Nah, untuk satu resep ini menghabiskan 550 gram selai nanas ya teman-teman.
Setelah seluruh adonan selesai diisi dan dibulatkan seperti ini, lalu adonan ini siap kita panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Panggang sekitar 40 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil, dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi di suhu 140 derajat Celcius. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit sampai matang, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Yang di oven tangkring sudah 20 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas, dan jangan lupa untuk posisi loyang sesering mungkin kita putar-putar atau kita bolak-balik, yang dari kanan ke kiri, yang dari samping kiri ke kanan, yang dari muka ke belakang supaya matangnya merata, karena panasnya oven tangkring tidak semerata panasnya oven listrik ya teman-teman. Kita kembali ke oven listrik setelah 35 menit ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Untuk oven tangkring juga sama, sudah 40 menit sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Nah, ini adalah hasil kue nastar pemanggangan dari oven tangkring. Hasilnya sangat cantik, tidak retak, bawahnya juga matang sempurna. Yang dari oven listrik juga sama, matangnya merata, tidak gosong, permukaannya mulus, tidak retak. Supaya nastarnya tidak retak saat dipanggang, pastikan dipanggangnya menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman. Setelah itu biarkan dulu sampai kue nastarnya ini benar-benar dingin. Setelah kue nastarnya benar-benar dingin, kita siapkan olesan kuning telur. Di dalam wadah siapkan 4 kuning telur, lalu tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian masukkan 4 tetes pewarna kuning telur supaya warnanya cantik. Lalu aduk-aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita saring supaya bahan olesannya ini tidak bergerindil dan nanti hasil olesannya cantik. Selanjutnya, olesi kue nastar dengan kuning telur yang sudah kita buat. Nah, untuk kuasnya ini gunakan kuas yang lembut dan halus supaya hasil olesannya mulus dan cantik. Pastikan saat mengolesi kuning telur seperti ini, kue nastarnya sudah harus benar-benar dingin, karena kalau masih dalam keadaan hangat atau panas, kulit nastarnya ini bisa mengelupas dan menyebabkan hasilnya nanti tidak mulus dan cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue nastar selesai diolesi kuning telur. Setelah seluruh kue nastar selesai diolesi untuk yang pertama kalinya, lalu biarkan dulu sampai benar-benar mengering. Setelah kue nastarnya ini sudah benar-benar mengering, kemudian kita olesi lagi untuk yang kedua kalinya. Tujuannya supaya nanti nastarnya ini glowing dan cantik. Kalau mau diolesi sampai 3 kali juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah seluruh kue nastar selesai diolesi untuk yang kedua kalinya, ini tidak perlu menunggu sampai kering, ini langsung kita panggang. Dan untuk oven listriknya ini masih dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi kue nastar ke dalam oven. Kita panggang di suhu 100 derajat Celcius menggunakan api bawah saja selama 10 menit. Pastikan dipanggangnya menggunakan api yang sangat kecil. Dan untuk oven tangkring juga sama, kita panggang sekitar 10 menit menggunakan api yang sangat kecil. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas ini tetap dibuka. Yang di oven listrik sudah 10 menit, ini sudah bisa, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Yang di oven tangkring juga 10 menit, kuning telurnya ini sudah matang, angkat dan keluarkan dari oven. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue nastar selesai dipanggang untuk yang kedua kalinya. Setelah keluar dari oven, langsung kita sapu menggunakan kuas yang halus dan lembut supaya dia makin kinclong.
Nah, ini dia kue nastar setengah kilo tepungnya sudah jadi. Kue nastar ini hasilnya sangat cantik, glowing, tidak pecah ataupun tidak retak sama sekali. Rasanya dijamin super duper juara. Teksturnya ini super duper lembut banget, ngeprul dan lumer di mulut. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kue nastarnya ini sudah dingin atau suhu ruang, susun di dalam toples atau wadah kedap udara. Satu resep ini menghasilkan 3 toples kemasan 500 gram atau setara dengan 161 biji, dan jika ditimbang berat bersihnya sekitar 1600 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.